Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnah iqtada bihudah. Melanjutkan daripada kalam atau nasihat al-Sayyidil Imam Ibn Athaillah Sakandari ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, kana li ba'dihim zawjatun faqalat lahu yawman. Jadi beliau bercerita dulu itu ada seorang wali punya istri, seorang istri. Istrinya itu mengatakan kepada wali tersebut, la aqdiru ala an taghiba anni wala an tastaghila bi khairi. Saya ini tidak mampu kalau kamu itu menghilang dari saya sebentar saja. Langsung kangen, tidak bisa. Jadi ditinggal sedikit itu tidak bisa. Saya tidak mampu kalau kamu itu pergi dari saya. Atau kamu menyibukkan diri dari selain saya. Jadi ya, wali punya istri, istrinya bilang seperti itu. Maka ya, dia mendengar, wali tersebut mendengar suara yang mengatakan, idza kanat hadhihi la khaliqahu la mujidah. Lah kalau perempuan ini, istrimu ini, dia itu bukan pencipta, dia bukan yang mewujudkanmu. Wa hiya tuhibbu an tajma'a qalbaka 'alaiha. Sedangkan dia, istrimu itu, meskipun dia bukan penciptamu, bukan yang punya kamu, tapi dia selalu pengen hatimu itu selalu bersama dirinya. Fa kaifa la uhibbu ana an tajma'a qalbaka 'alayya. Maka bagaimana mungkin aku tidak gembira jika kamu mau meletakkan hatimu kepadaku. Maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mendengarkan seperti itu. Lah kalau istrimu saja yang bukan menciptakan kamu itu pengen rasanya selalu dekat dengan kamu. Dalam hatinya itu istrinya ya dia. Maka bagaimana dengan saya? Saya ini pencipta kamu. Ya, saya mencipta kamu. Apakah saya tidak pengen? Apakah saya tidak merasa senang ketika di dalam hatimu itu ada diriku? Makanya kenapa Allah Ta'ala itu kok mewajibkan sholat kepada kita? Ini kalau kita malas ya. Kadang ya malas mau sholat, berat mau sholat. Pertama yang kita pikirkan, Allah Ta'ala itu mewajibkan sholat kepada kita selain ya agar kita itu tulus menghamba kepada Allah, yaitu Allah menjadikan sholat itu jalan yang musilah ilaih, jalan yang menyampaikan kita, menyambungkan kita selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah itu memanggil kita, ya, ketika dikumandangkan azan, itu Allah memanggil kita supaya kita bersambung dengan Allah. Makanya siapapun yang sholatnya bagus, rapi, itu berarti Allah ingin hamba tersebut nyambung dengan Allah. Itu Allah yang pengen. Allah yang pengen hamba itu nyambung dengan Allah. Yang kita takutkan sebaliknya. Ketika orang enggan untuk sholat, gampang meninggalkan sholat, yang kita takutkan sebaliknya. Allah enggan hamba tersebut nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, waliyadzubillah min dzalik. Jadi ya lebih dari itu, sholat itu selain diwajibkan apa? Itu jalan bersambungnya hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian beliau mengatakan, Imam Ibn Athaillah, kuntu marratan inda Syekh Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, saya itu pernah suatu ketika berkunjung di tempat Syekh Abil Abbas Al-Mursi, salah seorang ulama wali di zamannya. Fakultu fi nafsi asya, saya mengatakan di dalam diriku ini beberapa hal. Karena kita itu kalau mau ketemu wali, mau ketemu orang soleh itu yang paling penting apa? Menata hati kita. Menata hati kita. Sama kayak mau ziarah ini, pemberian yang Allah berikan kepada kita ini masing-masing ini di dalam ziarah, apa yang menjadi tolak ukur kita pulang bawa berapa? Ya tergantung
husnudzon kita, hati kita kepada wali yang kita kunjungi tadi itu. Al-madad biqadril masyhad, karena pemberian Allah itu tergantung. Ya. Pemberian Allah yang diberikan melalui wali tergantung bagaimana cara pandang kita kepada wali tersebut. Semakin besar, ya dapatnya semakin besar. Tapi kalau kecil, ya dapatnya kecil. Nah ini kata Imam Ibnu Athaillah, saya mengatakan di dalam hati saya, ya nafsunya ini ditata. Kamu jangan gini, jangan gini, jangan gini. Hati-hati, jangan gini, jangan gini ya. Jangan suudzon segala macam. Faqala syekh, maka syekhnya ini mengkasyaf, ya wali itu ada namanya kasyaf. Kasyaf itu bisa melihat hati seseorang. Kata beliau, in kanatin nafsu lak fasna biha ma syi'ta. Kalau hawa nafsu itu punyanya kamu, maka kamu apakan nafsu itu terserah kamu. Walan tastati adzalik, dan kamu tidak mungkin bisa mengatur hawa nafsumu tadi itu. Ya. Jadi kata beliau, lah kalau memang nafsu itu punyamu, tidak apa-apa diatur. Kamu atur, tapi kamu tidak mungkin bisa. Diperjelas lagi oleh beliau, ya, summa qala, kemudian beliau mengatakan, an-nafsu kal mar'ah, karena hawa nafsu itu seperti seorang perempuan. Maksudnya gimana? Kullama aksarta khisamaha, semakin sering engkau berdebat dengannya, aksarat khisamak, dia juga akan sering membantah kamu. Jadi kata beliau, nafsu itu kayak perempuan, semakin banyak kamu ngomong, ya dia juga semakin banyak membantah. Ya, makanya kalau orang-orang ya dulu mengatakan orang-orang soleh, kalau ngomong sama perempuan apa secukupnya. Ya, mungkin perlu ini, perlu itu. Khalas yakfi, sampai di situ. Kalau enggak kepanjangan, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya berdebat. Berdebat. Nah, ini kata beliau, nafsu itu enggak usah dijak debat, enggak usah dijak ngobrol. Ya, jangan diperdebat. Misalnya apa? Mau sedekah. Hawa nafsunya bilang, jangan wis. Ya. Ini mending dibuat, ya. Ini mending dibuat beli HP misalnya, ya. Wah, ini dibanding sedekah mending HP. Terus didebat, enggak wis HP nanti bisa kapan-kapan. Loh, ini mumpung promo, didebat lagi sama nafsunya tadi itu. Ini promo. Enggak wis gampang, nanti saya beli mungkin bisa beli lebih bagus. Loh, ini eman wis. Didebat akhirnya apa? Enggak selesai. Mau sholat duha. Tidak usah wis, kesel. Ini loh mumpung ada teman-teman nih ngobrol asik. Iya, tapi nanti ngobrol bisa nanti dijawab ya sama dirinya itu. Dijawab sama nafsu. Oh, nanti dianggap sombong. Kamu dianggap sombong nanti. Akhirnya apa? Akhirnya debat sama hawa nafsu tadi itu. Perhatikan, setiap segala ketaatan pasti didebat sama nafsu. Dan nafsu itu pinter loh ya. Hawa nafsu itu ya. Setelah dapat bisikan dari setan, pinter. Mengalihkannya itu kadang dari satu ibadah ke ibadah yang lain, bukan langsung dari ibadah ke maksiat. Kadang digeser ke ibadah yang lain, ke yang lain, akhirnya tidak dikerjakan semuanya. Nah, kata beliau kayak gitu, nafsu itu kayak perempuan. Semakin kamu banyak debat, ya dia semakin banyak mendebat kamu. Lah terus gimana solusinya? Ya fasallimha ila rabbiha yaf'alu biha ma yasha. Serahkan nafsumu ini ke Tuhanmu. Maksudnya apa? Tolak ukurnya nafsu ini serahkan ke apa yang membuat Allah Ta'ala itu ridho. Farubbama ta'ibta fi tarbiyatiha fala tanqadu lak, karena mungkin lama-lama kamu bisa capek berdebat dengan nafsu, dan nafsu pun tidak tunduk kepada kamu. Jadi tidak ada hasilnya debat tadi itu. Fal muslim, karena muslim sejati itu man aslama nafsahu ilallah, siapa yang menyerahkan dirinya semuanya sama Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah. Dengan dalil firman Allah Ta'ala, innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah sendiri yang telah membeli para mukminin, diri mereka, harta mereka, dengan balasan apa?
ya, dibeli sama Allah, ya, jiwanya, hartanya dengan imbalan apa? Bi anna lahumul jannah. Nanti dikasih surga sama Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh dari pengorbanan dia ini tidak sesuai. Apa yang dia korbankan untuk Allah dan apa yang besarnya Allah berikan kepada dia, ini tidak ada bandingan sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ya. Saking besarnya pemberian Allah taala. Jadi kata beliau tadi itu ya, nafsu ini jangan dijak debat. Terus gimana? Arahkan. Mana yang membuat Allah ridho, yaitu jalani. Misalnya kayak tadi sedekah itu ya. Mau sedekah didebat, wis ini mending dibuat ini aja wis. Ya misalnya mau sedekah ke anak yatim, itu nafsunya mungkin pertama ngarahkan ke wis mending buat masjid aja. Itu dekat rumah kamu kan ada masjid, mending buat masjid. Paham ya? Ya, maka pertama yang harus kita ingat, apa yang buat Allah ridho langsung kerjakan. Buat Allah ridho langsung kerjakan. Buat Allah ridho langsung kerjakan. Tidak usah didebat. Kenapa? Karena tadi itu. Ya. Wa nafsu katifli intuh milhu syaba'ala hubbir radai wa intaftimhum yanfatimi. Jadi kata Imam Busiri dalam Qasidah Burdahnya, hawa nafsu itu kayak anak kecil yang masih menyusu sama ibunya. Nah kalau tidak disapeh, tidak dilepas, ya dia sampai besar apa? Bakal nyusu tahunan. Tapi kalau dilepas, dia akan terbiasa apa? Terlepas. Jadi tergantung siapa hawa nafsu itu, ya kita sendiri. Mau menjadikan hawa nafsu itu ya kata Imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, jangan matikan dirimu di dalam syahwat, tapi matikan syahwat di dalam dirimu. Siapa yang meletakkan syahwat di bawah kakinya, setan pun akan takut dengan apa? Bayangannya. Kayak siapa? Sayyidina Umar. Selain Sayyidina Umar bin Khattab, ya, yaitu Al-Imam Umar Al-Muhdar. Ya, Al-Imam Umar Muhdar itu namanya sama ya. Itu juga setan takut dengan bayangan beliau. Tapi kalau apa syahwat itu diletakkan di dalam hati, maka syahwat itu yang akan mengatur kita, dikontrol, diremote kita sama syahwat. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian terakhir, ya, nasihat Al-Imam Ibnu Athaillah, beliau menunjukkan ciri-ciri, di antara ciri-ciri Allah itu kalau sayang sama hambanya, apa tandanya? Ini beliau menunjukkan, idza ahabbaka maulak, ketika Allah cinta kepadamu, a'radha anka ashabak, maka Allah memalingkan dari kamu teman-temanmu. Hatta la tashtagila bihim anhu, sehingga engkau tidak menyibukkan dirimu dengan mereka, sehingga jauh dari Allah. Wa qata'a alaqataka minal makhluqin hatta tarji'a ilaih. Ada kalanya Allah memutus hubunganmu dengan makhluk sehingga engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam bin Athaillah, di antara ciri Allah cinta sama hambanya, Allah akan membuat hamba tersebut tidak terlalu sering ya bersama teman-temannya. Tapi ini dengan catatan ya. Dengan catatan dia itu bukan orang yang buruk. Misalnya, wah saya ini tidak begitu ya sering nongkrong misalnya. Wah berarti saya dicintai Allah. Padahal ternyata dia itu apa? Orang yang mulutnya tadi itu jelek. Ya, setiap sama teman menjelekkan teman, setiap sama teman ngerasani orang, ya setiap sama teman memfitnah. Ya pantas apa? Tidak ada temannya, ya pantas. Bukan karena Allah cinta, ya karena apa? Ya kamu memang buruk. Bukan karena Allah cinta. Husnudzonnya luar biasa ya. Wah saya dicintai Allah. Bukan. Karena ente apa? Karena ente hatinya busuk. Atau sombong misalnya, sombong. Ya setiap duduk sama temannya, ya alhamdulillah saya kemarin beli helikopter 2 misalnya ya. Masih baru 2, tapi alhamdulillah lah ya. Misalnya. Ya pantas nih apa? Ini dijauhi sama teman, bukan karena Allah cinta. Tapi ini yang dimaksud, memang subhanallah, dia tidak terlalu sibuk. Bukan berarti tidak berteman ya. Tidak terlalu disibukkan dengan
teman-temannya tadi itu. Ya kumpul seperlunya, secukupnya. Ya, di antara tandanya Allah cinta itu seperti itu. Jadi jangan kaget ya, misalnya ada orang itu taat sama Allah, kok ternyata tahu-tahu temannya sibuk semua. Sibuk ini, sibuk itu, sehingga nggak sempat duduk-duduk seperti dulu. Ya mudah-mudahan itu tanda Allah itu cinta kepada dirinya. Ya, karena Allah itu dikatakan cemburu. Allah ingin hambanya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Allah tidak membutuhkan itu. Allah tidak butuh apapun ya, As-Samad Allah itu. Yang Maha, justru orang-orang membutuhkan semuanya kepada Allah, dan Allah tidak membutuhkan apapun. Tapi Allah senang ketika ada hambanya itu yang fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda yang lain, kalau Allah itu cinta kepada hambanya, yaitu kalau hamba itu diuji. Dikatakan, idza ahabballahu abdan ibtalah. Ketika Allah cinta kepada hambanya, Allah akan uji. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ternyata ridho setelah diuji, maka dia dapat ridhonya Allah. Tapi barang siapa yang murka, maka dia juga dapat murkanya Allah. Ya, dites, dicek sama Allah, diuji. Ya, diuji. Mungkin di dalam keluarga, mungkin di dalam harta. Ya, diuji sama Allah, Allah pengen lihat ini apa responnya nih. Ya, belok apa tetap kenceng. Kalau ternyata ridho nerima, diridhoi sama Allah, bakal dikasih yang berkali lipat. Tapi kalau ternyata murka, ya naudzubillah min dzalik, Allah pun akan murka dengan hal itu. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba yang dicintai oleh Allah, ya, tapi tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa masing-masing.